guru mursyid itu biasanya ada secara istilah dulu ya. Guru mursyid secara istilah di dalam dunia pertorekohan. Jika dalam dunia torekoh itu ada seorang mursyid. Mursyid itu dari arsyada yursyidu, mursyid yang memberikan bimbingan petunjuk, menggandeng tangannya murid, ibaratnya menggiring murid untuk sampai kepada Allah. Sehingga dengan adanya guru mursyid itu mempercepat langkah kita menuju kepada Allah. Jadi kalau kita ingin pergi ke sebuah tempat, kita bisa saja mencari sendiri dengan adanya Google Map. Kan ada alat teknologi. Tapi dengan ini semuanya kita tidak tahu apakah jalan itu bergelombang atau mungkin jembatan patah, itu Google tidak ngomong jembatannya patah. Tapi kalau pakai seorang pembimbing yang sudah tahu jalannya, enak. Bisa saja sudah langsung, oh jangan lewat sini, lewat jalan sebelahnya. Jadi tetap dengan adanya pembimbing yang spesial, itu adalah lebih mudah sampai kepada tujuan, yang tahu jalan betul. Maka begitu juga dalam beragama, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang orang yang berusaha mencari Allah akan menemukan jalan. Akan tapi yang mencari Allah dan berusaha tapi dibimbing oleh seorang guru, maka dia akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam dunia pertorikohan nama anak guru mursyid. Maka guru mursyid itu guru beneran. Jadi ayakuna arifan bi furu'i syariati, aliman fi. Maka seorang guru mursyid itu adalah harus dia orang yang bukan sekedar dia adalah dinobatkan sebagai guru, tidak. Memang dia orang yang menguasai dalam dunia syariat. Sebab bagaimana akan membawa orang kepada kebenaran kalau dia tidak tahu kebenaran. Maka dia kenal Allah dengan ilmunya, dengan perilakunya. Itu guru mursyid. Bukan asal orang dinobatkan sebagai guru mursyid. Tidak bisa begitu. Kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau cerita tentang keadaan di Syam. Beliau berkata bahwasanya, di Syam, orang yang disebut sebagai guru mursyid, ada orang disebut sebagai guru mursyid. Jadi murid saja nggak pantas. Apalagi jadi guru mursyid. Secara ilmu tidak, secara akhlak juga enggak. Bagaimana? Hanya bapaknya meninggal dunia lalu disorbanin kepalanya lalu jadi guru mursyid, enggak begitu. Maka kalau kita berguru dengan guru mursyid itu harus tahu dong. Nah, harus tahu bagaimana perilakunya, bagaimana ilmunya. Anda pun tidak mau kok seandainya mau disuperi oleh orang yang nggak tahu jalan. Alasannya nanti kan sambil ditanya, kalau sama-sama tanya, ya kita bisa sendiri, kan begitu. Jadi harus ada pasti yang bahasanya guru mursyid Anda bisa membimbing Anda karena dengan ilmunya. Tentunya secara pribadi dia punya kedekatan kepada Allah, memang itu sangat pribadi. Kita tidak, kalau sangat pribadi ya yang penting secara zahir dia tidak melanggar syariat terang-terangan. Mana ada guru mursyid terang-terangan melanggar syariat? Guru mursyid kok melanggar syariat terang-terangan? Katanya Pak, aku sudah sampai kepada Allah. Anda bukan guru mursyid. Kalau melanggar Allah berbangga enggak? Ya mungkin dia manusia bisa bersalah, bisa dosa. Tapi di saat melakukan kesalahan dia menyesal. Dan bukan bangga dengan kesalahan. Itu guru mursyid. Guru mursyid kenal Allah. Guru mursyid ilmunya ada. Ilmunya ada. Bukan masa mudanya nggak jelas, nggak belajar, bapaknya meninggal dunia, langsung oleh pengikutnya dinobatkan sebagai guru mursyid. Aduh, mana itu? Maka dia gitu, itu bukan mursyid, dia pembegal. Sehingga murid nggak sampai kepada Allah karena ikuti dia. Karena dia adalah bukan penyambung. Yang nanti guru mursyid. Itu dalam dunia pertorikohan. Nah, kemudian Imam Haddad sendiri adalah menjelaskan dalam kitab Adab Sulukul Murid adalah cara berguru. Memang kita hendaknya mencari seorang guru mursyid selagi memang kita ketemu. Kalau ada. Dan serahkan dirimu kepada guru mursyid. Serahkan kepada guru mursyid untuk membimbingmu dan seterusnya. Tapi kata Imam Haddad, kalau seandainya kamu tidak menemukan ketulusanmu nanti, akan menjadikan Allah mengirim kepadamu guru yang akan membimbingmu. Sehingga kalau ternyata memang kita menemukan dalam dunia pertorikohan, ada guru yang soleh, yang benar, secara ilmu mumpuni, cukup ngerti hal haram dan sebagainya, dan dia memang biasa mendidik, boleh kita memasukkan kita kepada wilayahnya, kepada pengayomannya, pada bimbingannya, untuk kita dikirim kepada kemuliaan. Kalaupun ternyata belum, nggak boleh kita suudon. Maha kasih Allah. Bisa saja ternyata guru-guru di kampung kita adalah syekh futuh kita. Dia pun tidak dinobatkan sebagai guru mursyid. Jadi tahapannya adalah selagi Anda bisa, kamu guru mursyid Anda. Jadi guru mursyid adalah pembimbing. Di samping setelah itu Anda masih belajar ilmu-ilmu syariat di tempat yang lain sah. Nah, syariat ke tempat yang lain sah.
Anda guru mursyid, Anda sambungkan torekoh yang mu'tabaroh, yang bersambung sanatnya, dan dia sendiri adalah memang orang yang layak menjadi guru mursyid. Bukan asal mursyid-mursyid dan seperti yang diceritakan Dr. Putih di Syam. Nah, udah sejarah. Nggak ada, apalagi pakai laduni, ntar dulu, laduni. Dari kecil nggak pernah belajar, tiba-tiba laduni. Laduni mana? Laduni syaratnya ijtihad dulu. Ilmu laduni akan didapat seorang syaratnya ijtihad dulu. Berusaha. Itu alladzina jahadu fina. Berusaha mencari ilmu, menuntut ilmu, mujahadah menuntut ilmu dengan makanan yang halal. Berusaha siang malam, malamnya berusaha sambil belajar, tahajud dan seterusnya. Lalu dapat ilmu laduni setelah itu. Nggak ada bapaknya, anak kiai misalnya, anaknya nggak karu-karuan, tiba-tiba bapaknya meninggal langsung dia nengkreng jadi syekh torekoh, guru mursyid dan sebagainya. Itu dikatakan Dr. Putih, jadi murid saja nggak pantas bagaimana jadi guru mursyid. Harus serius masalah begini. Nah baik, kemudian mau tanya beliau, penanya, apakah Buya guru mursyid? Kami adalah teman belajar Anda. Teman belajar Anda. Ayo kita sama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jika seseorang menganggap seseorang sebagai guru mursyidnya seseorang, kami tidak bicara tentang kami. Kalau Anda misalnya ketemu dengan seseorang yang Anda anggap alim, biarpun dia ternyata bukan seorang guru torekoh, akan tapi ternyata karena Anda melihat guru tersebut, orang tersebut adalah punya ilmu, dan mungkin dia punya akhlak, dan seterusnya. Lalu Anda mengikat hati Anda kepada Anda, itu adalah mungkin kalau seperti organisasi, ada organisasi yang struktural dan non-struktural begitu. Maka sesungguhnya dia adalah mursyid Anda, biarpun tidak dinobatkan sebagai guru mursyid yang punya silsilah sanad. Akan tapi kenapa? Akhlaknya adalah akhlak Rasulullah. Ilmunya ilmu Rasulullah. Maka dia sesungguhnya telah menyambungkan Anda kepada Nabi Muhammad, biarpun tidak masuk organisasi kemursyidaan tersebut. Kenapa? Karena akhlaknya benar. Dia mengajarkan keindahan. Dia mengajarkan dan dia punya ilmu dan seterusnya. Biarpun dia tidak punya organisasi ketorekohan. Ataupun dia termasuk bahkan di dalam dunia torekoh, dia masuk torekoh. Tapi dia tidak dinobatkan sebagai seorang guru mursyid. Akan tapi ternyata perilakunya, akhlaknya, ilmunya layak dia menjadi guru mursyid. Maka sesungguhnya yang menjadikan mursyid, pengangkatan mursyid itu lebih dahsyat lagi adalah dari kekaguman hati Anda dan kecintaan Anda sebagai seorang murid kepada seorang guru. Maka kecintaan kita kepada seorang guru, keseriusan, ketulusan kita pada seorang guru, maka itulah menjadikan kita sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai digambarkan, na'udzubillah, seandainya gurunya pun ternyata seorang pendusta, bukankah dikisahkan suatu ketika ada orang begitu percaya dengan seorang guru, seorang guru, begitu taslim, karena guru itu adalah masyhur dengan ilmunya, makhrus dengan akhlaknya, tapi kan tidak tahu hatinya. Kemudian seorang guru itu memberikan amalan pada seorang murid, karena dia bisa nyebrang sungai. Nyebrang sungai itu selalu telat, sehingga di saat belajar telat. Jadi minta ijazah kepada seorang guru yang soleh ini, yang guru ini dikatakan guru yang baik, secara ilmu oke, secara akhlak oke. Lalu guru nasihati, lakukan amalan ini, kamu akan bisa mudah, nanti gak ada halangan. Bahkan dikatakan kalau mungkin bahasanya adalah bisa berjalan di atas sungai begitu. Dia terus membaca berapa hari-hari, biar minggu depannya nanti kalau pengajian gak telat lagi, ketemu dengan gurunya. Sampai gambaran seperti itu. Ini gambaran dunia tasawuf ya. Ternyata setelah dia mengamalkan, betul, dia tidak merasakan bahasanya ada kendala di saat sampai. Kemudian setelah sampai kepada sang guru, ternyata dia pingsan, kaget. Ketemu sang guru, kaget. Kenapa? Dia melihat ternyata hati sang guru itu adalah kotor banget. Penuh dengan ulat-ulat. Dia pingsan. Kemudian dia terbangun lagi melihat sang guru, pingsan lagi. Sehingga dia tidak kuat. Lalu sang guru bertanya, kenapa? Apa yang terjadi pada dirimu? Dia berkata bahasanya, guru, aku melihat hatimu kotor banget, hatimu dengan ulat. Hatimu penuh dengan ulat. Seketika itu seorang guru beristighfar, astagfirullahaladzim. Dia bercerita, ya guru, saya tadi sampai ke sini adalah karena amalan yang kau ajarkan kepadaku, aku amalkan, sehingga aku ada kemudahan untuk sampai ke tempat ini, dan aku senang. Tapi aku kaget, hatimu kotor dengan ulat. Ketika sang guru beristighfar dan mohon ampun kepada Allah, dan karena istighfarnya seorang guru yang serius, maka setelah itu hatinya menjadi bersih. Lalu setelah itu sang murid bisa melihat sang guru. Sehingga dikatakan dalam dunia tarbiyah, lihat, yang menjadi wali duluan adalah muridnya. Gurunya menjadi waliullah justru setelah dari muridnya.
Sebetulnya gurunya dulu munafik dia. Dia hanya pura-pura saja. Action dia. Tampak kayak orang hebat, orang ini. Dia ngajari orang, tapi dia tidak kenal kepada Allah. Tidak dekat kepada Allah. Dan yang diajarkan itu ternyata ketulusan seorang murid menjadikan dia sampai kepada Allah. Maka kalau kita berguru, ayo kita tulus. Selagi secara zahir guru itu benar, ayo kita pegangi. Biarpun kita belum bertemu dengan guru mursyid, dia menjalankan syariat, dia menjalankan keindahan, dia menjalankan kebenaran, sudah kita husnudzon kepada guru tersebut. Terlepas hakikatnya seperti apa, itu urusan dia. Seperti itu. Jadi ikatkan diri pada seorang guru, biarpun ternyata dia tidak pantas menjadi seorang guru, maka Allah akan sampaikan diri kita kepada Allah, asalkan zahir, tanda zahirnya ada. Lah kalau zahirnya nggak ada tandanya, ya bagaimana kita berguru dengan orang yang tidak punya ilmu? Menyerahkan diri kita pada orang yang tidak punya syariat, kita langsung melakukan yang haram nanti. Orang yang menjalankan syariat, menjaga syariat Allah, kemudian kita menyerahkan diri padanya, biarpun dia tidak dinobatkan sebagai seorang guru mursyid, tapi aku telah menjadikan hatiku dengan guru tersebut, maka orang itu akan sampai. Biarpun gurunya tadi munafik seperti dalam kisah. Justru setelah itu, gurunya sadar bahasanya, yang benar adalah muridku lebih tulus dari aku, maka dengan itu seorang guru sampai kepada Allah justru karena muridnya. Maka dari itu, siapapun dari kita, ya, kalau kita ingin berguru kepada siapapun, kita lihat pertama secara zahir, seperti dalam kitab Ta'lim Muta'allim, kan diajarkan, jangan langsung kita belajar guru, akhlak khususnya, karena akhlak akan mudah kita tiru. Kemudian juga ilmunya seperti apa. Karena ilmu nanti akan membimbing kita untuk tahu halal haram. Tidak punya ilmu, bagaimana kita akan menyerahkan diri kita pada guru tersebut. Kemudian setelah itu kita serahkan kepada Allah tentang ketulusannya. Akan tapi yang dipermasalahkan Dr. Buti adalah bukan seperti ini. Bukan seorang yang dikatakan dia punya ilmu, punya akhlak, lalu kita menyerahkan diri kita kepada guru tersebut, bukan. Tapi yang jadi masalah adalah dia tidak punya ilmu. Akhlak pun juga enggak. Tapi didebatkan sebagai guru torekoh. Guru torekoh apaan ini? Itu yang merusak torekoh. Torekoh adalah istimewa. Torekoh adalah satu cara menuju Allah dengan cara yang indah, dengan bertorekoh. Tapi lihat, kadang torekoh telah dirusak oleh mursyid-mursyid palsu, mursyid gadungan yang tidak pernah belajar ilmu. Baik. Jadi kalau ada yang tadi apakah Buya guru mursyid? Tidak. Kami mencintai Anda dan semoga Anda mencintai kami karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami sama-sama sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk dianggap sebagai guru mursyid, bagaimana? Sangat jauh. Kami masih banyak hal-hal yang harus kami benahi, perilaku kami dan seterusnya. Akan tapi ketahuilah, jika ada orang husnudzon, maka justru karena husnudzon Anda inilah kami berharap kami mendapatkan kemuliaan. Karena husnudzon Anda datang ke sini karena husnudzon Anda. Maka setiap kami lihat wajah Anda, kami berharap semoga dengan husnudzon Anda kami selamat. Anda datang dari tempat yang jauh. Anda melazimi majelis ini karena husnudzon. Anda menganggap kami baik. Anda menganggap kami punya ilmu. Kami serahkan kepada Allah sesuai dengan husnudzon Anda. Semoga Allah wujudkan keinginan Anda. Biarpun saya tidak punya. Akan tapi karena husnudzon Anda, Allah akan beri. Anda berhusnudzon, di tempat ini ada ilmu. Anda husnudzon, di tempat ini ada akhlak. Sesungguhnya yang menjadikan itu semuanya indah karena hati Anda baik. Bukan karena kami baik. Justru kami seperti ini, kami ingin mencari sebab. Bisa jadi kami selamat gara-gara Anda tadi yang bertanya, atau yang disampaikannya, atau itu semuanya. Gara-gara mereka kami selamat. Baik, ini saja. Ayo kita tata hati kita, saling mencintai karena Allah. Kalaupun ada kesalahan pada kami, ingatkan sebagai saudara. Kalau ada kesalahan pada Anda pun, kami ingatkan sebagai saudara. Tanpa ada perendahan di antara kita, tanpa ada caci maki di antara kita. Yang ada adalah mahabbah, yang ada adalah husnudzon. Maka setelah itu kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.